Tapi kan sebetulnya keseluruhan semuanya ini juga akan menjadi satu kesatuan hasil yang sangat luar biasa berkat kerjasama dari pihak-pihak yang bersangkutan. Iya. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari Anda, saya sama Iksan pengen tanya dulu kepada Ibu Iti ya. Ibu Iti selaku executive producer. Ibu Iti cameo. Aku pernah sama Ibu tuh ya. Aku pernah gede banget rumahnya. Oke, baik. Ibu, sejauh ini orang pasti tahu Banten ya, orang pasti tahu Baduy. Tapi apa yang mau diangkat sebetulnya dari keseluruhan pembuatan film ini dan bersama dengan Skytree juga, apa yang membuat Ibu tertarik sekali untuk akhirnya mensupport dan juga ya akhirnya ya terjadi pada hari ini kita semua bisa menikmati film Awu ini. Silakan Ibu Iti. Terima kasih yang saya cintai semuanya. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir, dan ini karya pertama suami, saya sebagai istri harus mendukung kan. Dan kebetulan memang lokasinya adalah di Baduy, yang di mana ini adalah Kabupaten Lebak. Ini memang film Ambu ini adalah melatar belakangi suku budaya Baduy yang diangkat baru pertama ke layar lebar. Dan ini adalah sejalan dengan misi saya sebetulnya dengan Pak Wakil Bupati terkait dengan mendorong sektor pariwisata terutama budaya Baduy. Karena Baduy ini bukan hanya menjadi aset Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Indonesia, tetapi juga menjadi aset internasional yang memegang teguh prinsipnya adat budaya, kemudian juga kelestarian alam dan juga kemanusiaan yang patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Jadi di sini ya, tolak ukurnya akhirnya menjadi breakthrough, semua orang bisa membuka mata dan melihat Baduy punya keistimewanya luar biasa. Banyak belajar juga. Tadi juga ada pantunnya sama apalagi tapi susah ya ini bahasanya apa itu? Ya itu udah nanti aja tugas Nanti aja kamu baik. Bu Titin, apa sih yang membuat Bu Titin jadi sedemikian bisa mampu membuat para pria pun menangis di sini ya? Dan apa perlu observe yang seperti apa sih untuk ke Baduy dulu kah? Akhirnya mengupas cerita ini dari sisi keluarga, cinta dan lain sebagainya. Gimana Bu Titin? Oke, selamat sore semua. Terima kasih kedatangannya. Jadi kalau ide ceritanya sendiri sebenarnya udah cukup lama sebelum ketemu Pak Farid, bahkan sekitar 3-4 tahun lalu saya punya ide cerita itu tanpa latar belakang bisa di kota mana aja waktu itu. Terus baru ketemu Pak Farid, terus saya yang mengajukan cerita itu ke Pak Farid. Pak Farid waktu itu bilang mau syutingnya di Baduy gitu, tapi belum ada bayangan ceritanya apa, tapi tentang keluarga. Terus abis itu saya tiba-tiba ingat saya punya cerita itu. Terus saya ajukan ke Pak Farid. Baru setelah itu Pak Farid secara ide, secara sinopsis singkat Pak Farid suka. Terus kita kembangkan dengan latar belakang Baduy. Baru saya ke Baduy sama Pak Farid juga. Dan akhirnya terjadilah ini ya. Terjadilah itu disesuaikan dengan latar belakang Baduy. Oke. Jadi udah ada istilahnya mentahnya nih, udah ada, tapi bertepatan dengan ketemu dengan sang sutradara, akhirnya digodok jadi. Dan makin kaya lah filmnya, nggak cuma cerita tentang drama ibu, tapi juga kita bisa mengenal budaya Baduy ya. Dan sang sutradara Bapak Farid di sini ya. Apakah ini film pertama Anda atau sudah kesekian kali? Nampaknya Anda luar biasa sekali di sini. Kita berteman udah lama, nggak pernah saya jadi objek Anda. Sabar. Ya, sorry. Objekkan loh, Bang. Ya, sorry. Boleh diceritain nggak sebetulnya apa yang membuat film ini bisa menjadi begitu indah? Sulitkah untuk seorang Farid bisa menghasilkan film ini? Selamat sore semuanya buat teman-teman wartawan yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Yang saya hormati juga para pemain, Mama Wid, Bella, Andri, Endita, dan Ibu Iti, Bupati Lebak, juga Bu Mbak Titin. Dan sahabat saya yang dua ini, Indi, sama Nisa. Ya, jadi memang ini adalah memang film pertama saya. Jadi dengan dibantu oleh teman-teman yang lama juga, teman-teman saya yang lama seperti kameramennya, DOP-nya itu Mas Yudi Datau. Terus juga untuk art directornya Mas Alan Sebastian. Dan kita juga sebelum yang tadi Mbak Titin bilang, sebelum cerita ini kita visualisasikan, kita juga saya juga minta sama Mas Yudi, sama Mas Alan, saya punya konsepnya seperti ini, ini seperti apa. Jadinya kita rembukan dulu, meeting dulu, akhirnya alhamdulillah bisa
terrealisasi apa yang saya inginkan dari Mas Yudi dan Mas Alan. Sebetulnya pertanyaan saya cuma singkat sih. Ini kan film pertama berarti ya? Ya udah itu aja. Itu aja sebetulnya ya. Oke, tapi luar biasa, luar cakep banget. biasa. Ternyata tangan saudara nggak jauh, ya kan? Tapi yang produksinya emang bukan cuma film, Iya. dulu video klip Video sering klip. semua diva video klipnya Iya. sebenarnya bareng Fahri. Iya, tapi kalau video klip kan terlalu banyak drama ya, matchingan ya. Kalau ini kan realita kadang bisa terjadi. Baiklah, Betul. sekarang kami persilakan kepada Anda untuk wis, abang gue ini satu. Gokil. Abang Boleh dikasih Kenny, mic-nya, teman-teman? Follow spot boleh? Nggak ada follow Oh, spot. ada ya. Langsung pakai seling aja boleh. Bang, Atau silakan abang. cek. Baik, ya terima kasih. Pertanyaan pertama buat Titin dulu nih sebetulnya. Tadi kan dikatakan bahwa sebetulnya ide cerita ini sudah cukup lama. Kemudian bagaimana ketika kemudian diaplikasikan ke dalam budaya Baduy? Karena saya menangkap sebetulnya agak sedikit berbeda bahwa Ambu di sini adalah Baduy. Baduy yang menerima anaknya kembali meskipun dalam keadaan terluka. Dan ketika ada yang ingin merebutnya kembali, dia akan mempertahankan habis-habisan. Disimbolisasi oleh Ambu dalam hal ini. Kira-kira pemahaman saya itu keliru atau tidak? Atau itukah filsafat yang ingin Titin sampaikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Titin. Terima kasih Bang. Bagus deh filsafatnya begitu. Ya kira-kira emang seperti itu maksud aku ketika aku bilang ini cerita lama dan waktu itu belum berhubungan dengan Baduy, tapi tentu saja sudah berhubungan tentang arti ibu sebagai ibu kandung, terus ibu juga sebagai rumah, ibu sebagai anak yang kita pijak, ibu di mana kita dilahirkan. Gitu. Ketika kemudian diputuskan di Baduy karena ketemu dengan Pak Farid, saya memasukkan unsur-unsur di mana ada aturan-aturan di Baduy yang ketika warganya atau orangnya sudah pergi meninggalkan kampungnya, sebenarnya sudah tidak diizinkan kembali lagi, dan menurut saya itu unsur yang sangat kuat untuk memperkuat ceritanya. Gitu. Tapi kalau secara cerita memang ibu di sini, Ambu di sini betul-betul mewakili tidak hanya sosoknya, tapi juga mewakili rumah itu sendiri, mewakili tempat kelahiran, mewakili tanah yang kita pijak. Jadi memang cerita sedikit tentang Baduy yang tadi Mbak Titin udah sampaikan. Untuk memang orang yang sudah keluar dari Baduy itu tidak akan bisa masuk lagi. Jadi kalaupun dia bisa masuk lagi, dia harus bisa dibilang diupacarain dulu dan dihukum dulu 40 hari. Setelah diupacarain dan dihukum 40 hari, mereka bisa masuk lagi ke Baduy. Kenapa ada orang juga yang bisa keluar dari Baduy? Itu karena satu faktor mereka menikah dengan orang luar. Jadi kalau mereka menikah dengan orang luar, otomatis dia sudah tidak dianggap masyarakat Baduy lagi. Jadi memang adat itu juga masih cukup kuat ya di Indonesia ya. Biar bagaimanapun itu harus tetap kita hargai ya. Betul. Dan Baik. film ini sukses untuk memperkenalkan adat tersebut kepada para penontonnya nanti pastinya ya. Iya, jadi kalau Bella sudah ke Malaysia ya itu nampak Maci susah ya dari sini ya. Aku harus dihukum Maci, 40 hari Maci, harus dihukum Maci. ya. Oke. Maci. Enggak dong. Baik, ada lagi? Yes. Terima kasih Abang, siap. Pertanyaan berikutnya teman-teman. Oke, silakan Mas dengan siapa dan disebutkan. Tidak susah ya ini ya. Silakan Bang. Saya tidak akan panjang. Masih nangis, masih sedih. Ini saya senang dengan statementnya bahwa ternyata Ibu Bupati laki-laki menangis itu sangat langka. Dan kebetulan setelah saya mengenal Mas Farid, saya harus menangis lagi karena untuk sebuah karya pertama, nama saya Arul dari Kabarindo di film Indonesia. Saya satu grup dengan Mas Farid. Dan sebelum saya tonton, saya sudah masukkan Mas Farid. Tidak biasanya di film. Biasanya itu saya harus melihat di film kedua dan ketiga dan sebagainya. Tapi kemudian saya pada saat press con kemarin, saya melihat ada satu sisi yang harus dimiliki tidak hanya Baduy, Mas Amazon. Ternyata pada saat dia ditranskrip dengan indahnya skenario oleh Titin, kemudian ada Sebastian dan kemudian ada Mas Yudi Gatau, ini ternyata milik semua Nusantara, termasuk saya sebagai orang Bugis, gitu ya. Karena terus terang apa yang kemudian ditranskrip oleh dengan indahnya dengan Bunda Wit itu kemudian mewakili Nusantara
bagaimana marahnya ibu, dan kebetulan memang saya kemarin ditinggalkan oleh ibu saya sehingga sangat dekat dengan emosi saya. Saya boleh curhat dulu bos, nanti saya akan kasih pertanyaan yang pertama. Tentu saja saya harus tunjukkan kepada Budawi. Kita belajar ya teman. Kita belajar bagaimana kemudian membangun emosi, di mana kemudian zona nyaman kita pada saat melihat skenario Budawi itu kan harus kemudian memperlihatkan gestur yang marah, penuh dendam dan sebagainya. Tapi ternyata Bunda Wit dengan indahnya membalikkan itu pada menit yang diinginkan oleh Mas Farid, gitu ya. Itu skenario. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan udah bertanya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lihat Bella, Bella itu terus terang dengan zona nyaman di film yang kemarin dan juga meraih beberapa penghargaan Aisyah. Bella kemudian memainkan sebuah gestur yang sebenarnya punya kemiripan. Tapi ada satu hal yang saya lihat cerah dari Bella sesuai dengan usia daripada Laudesita Bella, gitu ya, dengan hijrahnya, bahwa ternyata Bella dituntut untuk memainkan sebuah improvisasi yang justru tidak ada di skenario. Baik, jadi bukan saya. Sehingga tolong disampaikan kepada kita apakah yang kemudian yang dilakukan oleh Bella dari skenario yang diterima. Karena terus terang tuntutan skenario ini sebenarnya juga jelas Watimena itu ada di film-film yang lain. Gitu. Itu aja yang saya mau sampaikan, dan terus terang Mas Farid, saya berikan sendang aplaus buat Anda. Terima kasih. Baik. Ya, dan teman-teman yang lain, saya mau sampaikan dengan teman-teman yang lain, film itu tidak hanya ditulis resensi dan kemudian kaedahnya atau beritanya, tapi film itu harus dibuat interpretasi dan apresiasi. Baik. Itu yang paling penting. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Luar biasa sekali. Panjang. Oh, iya. Tapi ada isinya. Ada betul panjang dan dalam. Oh, padat, panjang dan dalam toh. Oke. Diatur aja Bu, gimana enaknya? Ingat pertanyaannya. Itu dia, ada yang ini belum pertanyaannya. Tadi gimana caranya Bella yang saya yang kedua tadi pertanyaannya. Oke, Mama Wit dulu boleh, silakan. Apakah Mama Wit tahu dan ingat apa yang ditanyakan Mama Wit? Gestur-gestur apa gitu? Maaf kalau panjang ini yang diingatkan oleh karena Mas MC, Farid. bukan ini. Kalau Mama Wit lupa juga kita akan mengerti. Ya Mama Wit. Emosi Mama Wit di situ yang harus berubah dan akhirnya bisa memainkan segala macam peran yang luar biasa di luar dari yang kita harapkan. Yang pasti saya bersyukur bisa ikut dalam film Ambu ini. Iya. Di mana kita melihat tadi bahwa suku Baduy Kanekes ini bisa dijelaskan secara gamblang, di mana adat istiadat dan semua kita bisa melihat keindahan dari alam tersebut. Itu satu ya, saya sangat bersyukur, dan ya saya juga sama standing applause buat Bang Farid yang luar biasa untuk yang pertama kali tapi bisa membuat satu karya yang bagus. Kalau ditanya mengenai tadi bagaimana emosi dan lain sebagainya, itu pasti kita pemain selalu akan interaksi dengan sutradara. Yang saya biasanya selalu bicara dan bertanya kepada sutradara apa yang diinginkan. Kita pasti baca di skenario seperti ini, kita lalu interpretasi sendiri, tapi tentu tidak kita punya interpretasi lain dengan sutradara. Jadi biasanya kita ada diskusi maunya seperti apa. Jadi ini semua baik Andy, ini semua adalah kolaborasi kita bersama dengan sang sutradara. Jadi film itu adalah satu bukan kumpulan namanya itu. Oh saya lupa ya, nenek itu ya, kalau begitu ya. Nenek bambu. Nenbu. Ya bahwa ini satu kesatuan. Film itu kan tidak bisa kita pisah-pisahkan.
skrip dan penulis itu juga sangat berpengaruh gitu ya. Lalu di sini kita bisa lihat bagaimana peranan seorang DOP. Jadi ini semua jadi kesatuan. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri dan pemainnya tentu juga seperti itu. Jadi kita semua saling, sama seperti dalam film ini bahwa saling, hidup itu saling. Jadi bukan dari sisi seorang senioritas, terus sutradara baru, ini siapa lagi sih anak baru ngatur-ngatur gue gitu ya? Judes Kemba ya. Enggak misalnya, aku tuh tegas. Jadi bukan begitu, malah saling mendengarkan. Meskipun mungkin ada banyak tuntutan dan banyak mau dari sang sutradara barangkali, karena kan untuk menginginkan ini semua bisa sesuai dengan skrip dari keseluruhan cerita yang dari Mbak Titin gitu, istilahnya gitu ya. Oke, bagaimana dengan ini nih? Mbak Bella. Mbak Bella. Ya. Oke, Kak Rus, apa kabar? Kak Rus. Hai Ibu Nupin. Udah tumbuh Kak. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang telah hadir. Tadi kalau nggak salah nih ya pertanyaannya apakah beda film yang ini dengan film-film saya sebelumnya? Betul nggak Mas? Halo, ya kan? Ini memang buat konten. Buat konten ya. Buat konten. Kalau menurut saya sih pasti ada bedanya karena di sini saya memerankan seorang orang mana Baduy, dan di sini saya masih tahu anak saya itu adalah Lutesia. Saya tanya sama Bang Farid, Bang aku nggak pede nih, emang aku nggak kemudaan sih, maaf ya. Emang aku ngerasa kayak terlalu umurnya sama Lutesia, tapi Bang Farid bilang, dia menjelaskan, Bella di kampung itu umur 14 tahun udah dinikahkan, dan sangat wajar jika kamu itu punya anak di umur 16 atau 17 tahun. Ya, dan akhirnya aku coba, alhamdulillah aku menerima film ini, dan aku rasa film ini berbeda sekali dengan film aku yang sebelumnya karena di sini selain aku sebagai ibu, tapi juga sebagai anak yang pernah punya salah sama ambunya gitu, dan ya aku sih berusaha untuk ngasih yang berbeda, tapi ya mudah-mudahan hasilnya ya berbeda. Amin. Itu aja sih. Cukup ya Bang, sebelum ada pertanyaan lagi ya. Dari yang lain. Terima kasih Bang. Oke. Ini nih perempuan satu ini ya. Gemes banget. Gimana sih cucu lu bisa banyak, lakinya nggak ada di sini.